Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, para pimpinan majlis, pengurus masjid, para imam dan segenap panitia beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada panitia. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Terlebih dahulu dada Nabi dibedah, dibersihkan hati Nabi yang sudah bersih, karena hati Nabi tidak menerima karat seperti bekaratnya wasit. Kalau kita hati bisa bekarat kama tasdaul hadid, seperti bekaratnya wasit. Nabi hatinya bagaikan emas. Kenapa hati yang dibersihkan isyarat kepada kita kalau hendak selamat menuju jalan ridha Allah, hati harus bersih. Nangapa hanya digawi hati harus bersih? Kalau kada bersih daripada penyakit hati, maka pahala yang diharapkan bisa gagal. Maka itu yang selalu disentuh hati. Anak berangkat sekolah, mama berpesan hati-hati di jalan. Ada jalan rusak diperbaiki, maaf Pak, jalan sedang diperbaiki, hati-hati. Padahal yang berpikir otak bukan hati. Tapi kada ada jalan rusak pasang mirip, maaf Pak, otak-otak jalan sedang diperbaiki. Mesti ke hati. Kenapa? Karena hati itu supir kehidupan. Baik atau tidak jalannya kehidupan kita tergantung hati. Kalau hatinya memang kada baik, maka jalan hidup kada baik. Karena hati supir kehidupan ibarat kendaraan. Kendaraan itu nyaman apa kada jalannya tergantung supir. Namun supirnya lihai membawa tenang, penumpang bisa tergulingan. Tapi kalau sopirnya ugal-ugalan, maka mengebut pulang di tikungan tancap gas, penumpang takut. Gas sudah hajut, tahangkop ke belakang. Rem hajut, tahangkop ke depan. Di tikungan angkat gas, awak sama awak berhentam. Tekipai. Maka tapi ke berhentam, hati bermasalah. Gara-gara pemilihan sehari ini, pemilihan RT, kebaikan 5 tahun hilang. Setelah ada orang yang datang dalam pemilihan RT-nya kan datang sehari
Kenapa maka perbaikan 5 tahun maka hilang sehingga ada apa lagi? Itu hati yang bermasalah. Makanya hati harus dibersihkan daripada segala macam penyakit hati. Mana penyakit hati yang berbahaya? Ujar Nabi, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran, inna ummahatil khataya salasut. Sesungguhnya indungnya, ibunya, sumbernya kesalahan-kesalahan itu karena ada 3. Kalau penyakit hati yang 3 ini ada, maka selalu tersalah dalam menilai orang, selalu tersalah dalam bercakap, selalu tersalah dalam mengambil tindakan. Kenapa? Karena ada penyakit hati yang 3. Pertama, al-kibru, kena penyakit sombong. Orang sombong ini kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran kalau itu datangnya dari orang. Yang ada suka meremehkan orang. Orang bilang katuju maha apa orang, itu sombong. Ada kisah kekanaknya sekolah SD, bulik sekolah SD menangis. Sekali menangis, ujian abah, kenapa kamu bulik sekolah maka menangis? Ujian anak bapak lagi boleh. Ujian abah, kenapa bapak lagi? Orang sekolah bujur-bujur mencari ilmu, cari kawan, bukan cari musuh. Adab makan duduk bersila, habis makan piring dibasuh. Amun hendak hidup bahagia, baik-baik berkawan, jangan cari musuh. Iya. Tuh, cara pulang itu. Ada pembustaan. Ini mau cari musuh, Pak. Kenapa bakal lagi jawabannya? Oh, jangan anak bahagianya salah. Tapi kenapa mereka menangis? Kalah aja anak. Orang jawabannya jangan bakal lagi, apalagi kira kalah ada dia. Daripada kalah, dia kalah mundur aja. Sudah tahu kalah, kenapa bakal melawan? Oh ya anaknya ini pernah memulai uji abahnya, walaupun ia salah, maka dia boleh mengalah. Apalagi ikam nang salah, anak menurut. Rupanya bulan hadapan, abahnya berkelahi malam. Awal tetangga di sebelah, tetangganya makan tanahnya, cabut kandil, para penumpang sasasi dia dibuka tetangga. Anaknya pergi sekolah. Oh ya anaknya abah, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Oh ya abahnya kada bisa dibiarkan, nakinya mengambil tanah kita. Oh jangan anak bahaya, walau inya mengambil tanah kita, abah kada boleh berkelahi, apalagi abah yang mengambil tanah orang. Oh ya abahnya pengharapnya siapa kepada abah semalam menjadi aku kayak gitu. Lagi abahnya itu kekanakan menentu aku ini. Jadinya sombong mau kalah, ada jawabannya. Makanya kita nih jangan sombong. Orang sombong bisa santara. Ada kisah lah. Orang kampung ini suki orang kampung lah. Cuman kada suat nang ini umpatan. Anda ke kota kada suat umpat, nang laki kada juga duit banyak. Makan di kota kada suat. Mungkin nang ini coba kita ini sesekali makan ke kota gitu. Makan nyaman, kali restoran aku jual harap tuh. Aku makan buah-buahan nyaman, makanan sana nyaman, kita apa ada ini, ini ada bos. Kau jangan lagi ayolah kita isok ke kota. Cuman sombong gayanya, kayak pada nahunya. Ada awak jangan tahu, itulah hotel menginap. Nang saya berpai di berapa kali tak kunci lawan. Ulun paling populer masuk hotel nah dari itu paling populer. Pergi di pelangkat, dia hendaknya duduk berlelap, naik pakai lift ke atas. Ada wendi ulun banget tinggal 8 doang tuh. Ulun ke wendi masuk lift seorang. Kalau kau pada keluar, tak kolong dia. Orang saya gagah ulun, tak kolong dia. Apa kata dunia? Kalau orang jelek wajah lawan gagah keluar bumi ya bawa. Saya pernah diantar di hotel nang Berimur. Penantian ini ambil. Pulang ngantar hotel nang biasa saja yang murah, nang kada pakai AC.
Sekalinya diambil panitia pulang, panitia kegantian Pak. Nah panitia berikutnya sopan, guru aja guru malam di sini. Maka sampai, maka panas, ada besi. Nah, maka bila-bila ada juga pula Pak. Wasit hilang tuh bantal-bantalnya melampaui. Kayak bilang sanak angkat orang bentuk. Tapi kan ada apa namanya orang. Sekalinya diambilnya guru 3 tunjuk hendak hotel mana. Pakai mobil Pajero yang ambil dulu terserah aja. Hendaknya ada ngaran hotel Harmoni. Harmoni. Pakai sapam gitu. Masuk ke dalam ulun berbisik kawan penjaga jualan berapa semalaman. Waktu itu lama dah 500.000. Mada-mada ulun mahalnya. Cakap itu orang kecil dulu berapa ini. Awal makan satu bukan. Asa sayang ulun. Jadi karena sayang ulun kehendak langsung guring. Ulun duduk-duduk kalau di ranjang sekali duduk kambung. Ini nyaman kalau mantul diduduki. Oh julun pantas mahal. Jadi ada kesusuk di dinding. Santri itu bungolnya kalau bisa jual. Julun kenapa makannya tuh coba ambilnya. Belum selesai membaca mati lampu. Dia bukan maka lampu mati. Cocok itu hidup pulang. Dapat julun kamar orang kayak begitu. Bisa hidup seorang ada alun nih. Murid saya jadi guru dan terbilahan. Jadi saya panggil, ini kenapa ini Ustaznya remote ya? Bila Ustaz kita hendak keluar ambil, tutup lawang terkunci. Karena bila datang isi kapan remote ke? Ngik ya, bukan terbuka. Kayak ngipet di TV Indosiar apa? Jadi ulun hendak masuk ke dalam WC, ini berlaku. Julun berimut ke WC orang ini. Jadi ulun masuk ke WC itu ulun kandangi lawangnya kawan betis ke dalam. Julun 10 remote mau ada mampu. Ada benih ulun keturung. Jadi orang lagi begini masuk ke hotel. Sudah itu cari warung restoran yang mahal. Kan kalau restoran mahal kan buka tutup. Buka tutupnya. Langsung masuk. Pertamanya salahnya. Petangkar lagi bininya. Kan kalau nya bertutup kan bacanya open. Open di bawah buka. Dilihat dengan bini open buka. Jenang bini bahayanya itu kan warung ada itu. Itu pun bakar kue bakar itu. Cuma lihat ya open buka. Berarti itu sedang dibakar di dalam. Oh jenang laki kadek ini warung. Kadek jenang bini. Ini aja di laki kita ada ini aja Allah. Adalah orang wani masuk. Caranya ada lewas masuk orang putih. Putih orangnya. Masukkan jenang laki cat masuk orang. Berarti warung kan ukun gede. Oh jenang bini enak Allah. Lihat hasilnya. Hanya keluar kayak apa? Rupanya masuk yang putih keluar nahiran. Cari warung lain pulang. Orang yang bisa bukan ulun. Ulunnya nyampaikan lima. Ulun dapat orang. Cari warung ketemu nang Srabamudir. Kan kalau kita masuk di warung dia ada tulisannya. Minumannya ada tulisannya. Ngaran makanan ada. Mali. Ulun tadi transit 5 jam di Jakarta. Anak makan minta minuman ngalihnya membaca nanti dinding kada paham ulun nanti dinding kada paham dulu takwa ada saja ulun minuman susu murni nang tanpa gula ya ada apa dia aja cuma ada nyambung nih uang nih sini siap saji ya uang pada mau nak full ada yang mau ulah seorang kali jadi saya siap saji udah sekarangnya aja cuma kada paham hari itu ulun minta sop ya pun jangan pakai kol ya. Ya, soalnya menjero kolnya. Kupis mungkin sana kol, namanya. Ya, kol, kita paham. Ini bahasa di Jepang situ bertulisan. Ulun kada paham kan? Tanpa tulisannya, ulun di sana itu
ada apel ujungnya. Japok ini mungkin bukan pokat, ada kat ujungnya. Kalau japok jus pokatnya, sama di keluar ada nyaman lalu, pokoknya bercampur kopi. Belum kan boleh makan kopi, tapi barang ke pasar minuman. Jadi orang ini cari makanan. Ada tetamu biasa namu piring. Jadi tenang lagi pilih anak mana. Ada nang ini melihat ada patrijal tulisannya. Oh jangan ini patrijalnya aja. Ini mungkin wadai agar. Ini mungkin dibuat dari agar patrijal, lalu diulakui jadi patrijal. Asluhul patrijal, suara patrijal. Sama kalau laki munduk juga nang ini munduk, tapi sama kan suara kutai. Jadi sekalinya pesan. Pelayannya masam patrijal 20 sekali datang apa? Acar timun 2 piring. Jangan bini, bisa sarapan acar timun ini parah pada di rumah lagi. Jangan lagi barang sudah terlanjur dihantam. Paling sakit parut yang lagi berikan kita ke hotel. Nang bini kada terima lawak sana lawak sini mesti orang sebelah menyebelah. Orang ada lagi bini situ makan pangarannya roti 2 piring sepiring soang nang bini jangan bini bantu makanan sarapan pagi roti itu. Jangan lagi apa pangarannya jangan bini kayaknya kita hadangnya bersurah. Apa surahnya? Datang keluar cocok itu roti. Sahamnya ada luas orang berdua ini pelayan ya, mall. Biasanya mall gitu. Soalnya datang roti 2 piring. Anda, kamu nak roti pakai mall. Coba jangan bini bang minta bang, lagi ibu mau pelayan jadi mall 2 piring. Tadi datang ajak timun 2 piring. Rupanya mau tadi tambah lagi. Dia datang roti, dia makan roti, minta tambah datang roti. Kalau mau ajak timun minta tambah pada 4 piring aja. Ada akibat rumah sombong. Maka kita ni amun kada tahu katanya, amun kada bisa belajar, kita kada boleh sombong. Kita ni merasa rendah aja dalam kitab Hidayatus Salikin. Kita ni bertemu dengan hewan yang kada boleh kita merasa hebat. Bertemu dengan hayam, kita belum tentu hebat dari hayam. Hayam itu dia punya kelebihan. Kelebihan hayam lah kalau sudah kemarian hari hendak saja itu hendak maghrib itu hayam mengumpulkan anaknya. Anak kumpulakannya, anaknya pahala, gini diiritnya naik ke kurungan. Makanya hayam itu anaknya kada dia berkeliaran malam. Suara kita melihat malam tahun baru tadi anak hayam berkeliaran. Malah kita anak berkeliaran. Berarti kita kada lebih hebat daripada hayam ulun lawas dari 53 tahun umur setiap malam tahun baru ada pernah melihat anak hayam keluyuran. Tapi anak orang namanya keluyuran termasuk anak seorang juga. Ujok sana, ujok sini macam jam 12 kayu yang bergumulan lah. Jangan gue ada tadi mata. Maunya kancing lawang meloncat di dalam longkang. Yang dikenya bental dalam kelambu itu adanya selimut. Sangkan mamanya lah kelambu, soalnya mana ada. Kenapa? Ya, kami kawan-kawannya hayam pada mau. Bila dia masuk ke ruangan, suami melihat hayam tengah malam anaknya meloncat di bawah. Lalu kabur di malam hari karena bagusnya hayam menjaga anak. Hayam punya kelebihan. Yang satunya bangun kuah dari bunyi membangunkan tuan rumah memberi sembahyang tahajud. Kita kadang mau berenainya pengertiannya karena barang kepada wajib. Karena jam 4 berbunyi ulang, ini menyuruh sembahyang witir 2-3 kali berbunyi. Kenapa? Karena witir silap. Ada yang membilang wajib witir, ada yang membilang sunat. Imam Abu Hanifah wajib witir, Imam Syafi'i sunat. Dalil sama al-witru haqqun ay wajibat. Nang situ al-witru haqqun ay sunnatun muakkadah. Makanya kebanyakan apa? Tapi kada mau dia bangun, mereka berenainya jam 5 awaknya. Kenapa? Dia tahu subuh pada wajib. Bakal-baknya besar sahutan non sebelah sana. Coba lihat, bila kita bangun jam 5:30, buka ruangan hayam. Adalah nak melandau anak ayam. Dia bangun bertahan. Kita dibangunkan anak bukan lawang masih goreng. Jangankan di rumah, di penuh pesantren gitu. Jangan dibangunkan
sampai lupa sampai di hadapan kamar parfum Persatuan Guring Melandau. Kalah kita saya. Gimana kita hebatnya? Nabi dah hebat saja. Syahidal haya wa tawadhu. Maka bersihkan hati menuju ridha Allah yang ada seperti sombong sedikit pun. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya punya Nabi wal hasad, karena penyakit dengki. Dengki ini ngalih diurus. Melihat orang bertukar TV, piring seminggu. Melihat tetangga tukar kulkas, sasak nafas. Melihat tetangga tukar motor hanya Pajero pulang tuh mati gak ada ketahuan. Di mana untungnya? Susah melihat orang senang melihat orang susah. Maka inilah harus dibersihkan. Jangan pernah hati gembira melihat orang karena musibah, walau dia jahat dengan kita. Kadang-kadang menurut jahat orang kita, ingatkan musibah, merasa puas kita. Jangan pernah. Berarti ada seperti hasad. Jangan sampai dengki. Yang kada pernah dengki sama sekali duanya. Pertama, guru dengan muridnya kada pernah dengki. Walaupun muridnya lebih alim daripada gurunya, guru kada pernah dengki. Maka murid yang lebih alim daripada guru, jangan pernah melupakan guru. Kadang-kadang di pondok pesantren takzim dengan guru, begitu keluar hebatnya imbahan. Kada lagi, kada sedikit dan begitu. Makanya kita ini sayangi guru. Walaupun kita lebih alim daripada guru, tapi ada yang kada kita miliki, tapi dimiliki oleh gurunya. Apa dia? Berkah. Karena guru itu bisa memberikan berkah kepada muridnya. Sekalipun murid lebih alim daripada gurunya, murid tetap harus takzim kepada gurunya. Jangan pernah putus hubungan baik dengan guru. Ibarat pohon, setinggi apapun pohon itu, dia tidak boleh putus hubungan dengan akarnya. Jangan pulang begitu rindang itu pohon mangga, buah kayak gam-gam, menghijau, bagus dipandang, orang kagum, tapi ia tidak boleh memutuskan hubungan baik dengan akarnya, karena kecilnya di akar itu maka bisa genap. Apabila ia memutuskan hubungan baik dengan akarnya, tunggu 5 tahun akan datang, jangankan berbuah, ambangnya jadi menerapkan mau. Jangan pernah mimpi hendak dapat barakah yang sesungguhnya. Menaikau silahkan, bermimpi jangan. Makanya kita kada boleh melupakan guru, karena guru kada pernah dengki dengan muridnya. Yang kedua, nang kada pernah dengki orang tua awan anaknya. Kawitan orang anak kada pernah dengki. Sekalipun anaknya suki, abahnya kada, bapak. Mau kemana-mana anaknya disambut tua, diandak, ditilang nang behambal. Abahnya kasihan tertinggal di Halawang. Karena dia juga Halawang, aku kawitan keduluan tinggal di Halawang. Mangkong sidin di Halawang, bersandar sidin. Alah, itu di sidin kepanatan. Anak dimimbar, kada dengki abahnya. Orang memuji orang, memuji hebatnya guru. Ya bagusnya dilihat saja nyaman di hadapan abahnya. Ada dengki abahnya. Malah abah perkataannya, anak foto di sini. Ada dengki sini. Walaupun anak pesugih, rumah 4 tingkat, mobil Alphard, bininya bapak. Kawitan anak tahun muda ada dikawinakan. Jangan dikawinakan, kawitan muda tidak dia. Awak lapas, bini-bini, kawitan tidak dibiniakan. Tapi kawitan kada pernah denda, kada pernah dengki. Walaupun kawitannya itu rumahnya atap daun, hari hujan 16 baskom terpakai semuanya. Di mana-mana titisan, di mana-mana bocoran. Tapi orang tua kada pernah berdoa, kada pernah berharap anaknya bangkrut, kada pernah. Tetap senang melihat anak senang. Makanya penyakit dengki harus dihilangkan. Rezeki kada pernah tapahoro, jodoh kada pernah tapahoro, takdir kada pernah tapahoro. Kenapa kita berdengki orang? Amun apa yang kita hajatkan kada dapat bari itu memang bukan ambil kita.
Amun ambat kita la mani'a lima ataita. Itu hari-hari kita baca wirid. Tidak ada ya Allah orang yang bisa menghalangi apa yang engkau beri. Amun kita mengejar sesuatu dapat orang kita kalah. Itu berarti bukan ambat kita. Tidak perlu sedih hati. Untuk apa sedih hati? Karena rezeki ditentukan berarti itu bukan ambat kita. Memang pada ada di kita, maka pada boleh sedih hati. Namun ambat kita kayak apa aja sampai aja tuh. Diharap kakak darah. Ulun sudah selalu Shopee dan membuktikan. Ulun disuruh makan oleh panitia, ulun kali sawat, ulun ada mahadam dan pengajian satu. Magurunya pada nyaman sudah disiapkan. Uji ulun kada nyaman. Yo para yang kada bekerja. Kayak gurunya sudah disiapkan. Ulun silakan aja dinikmati yang ada. Ya guru aja ada bisa tumat buka apa kayak kendaraannya. Soalnya pada luas datang membuat nang kresek sana BC di dalam tuh kresek nang kayak cintingan tuh. Soalnya di julung tuh ulun di mobil. Ulun jepai-jepai apa isinya julungnya. Namun besatang berarti undang jalan. Ada sakitnya ini dia. Ulun jepai-jepai sekarangnya beli sekarangnya sate rupanya. Ulun buka 4 bungkus satinya. Nangaran rezeki kita ditolak ke awal. Sisa-sahinya malah tuh banyak. Amun ulun singgah jadi paling sebungkus sate julungnya. Karena ulun tulak 4 bungkus dapatnya. Makanya bila dapat nasi bungkus tulak-tulak saja. Salah luput betul. Cok di julung pada tiang ini. Jadi ulun nyontohkan aja. Amunnya rezeki kita sampai aja tuh. Mun kata rezeki kita sampai. Bayangan nggak pernah tahu. Rezeki ini ibarat bayangan. Kehidupan ini ibarat bayangan. Bayangan kita tetap bayangan kita. Berdoa tetap berdoa. Bagaimana kita menduduki bayangan orang? Hanya berjalan, hilang, naik pulang. Tapi kalau bayangan kita berhikmat orang menduduki, kita pergi tetap tempat kita. Masya Allah. Kayak apa aja orang hendak melarang kita, aman itu ambil kita ada kau marah. Allah punya aturan. Kenapa kita dengki? Jadi itu bukan bayangan kita. Soal orang bayangan tinggal di rumah orang. Ada soal. Itulah orang lalu itu antar orang nih kira-kira bayangannya tinggal di pagar tersangkut. Kemanapun bayangan tetap umpat karena itu bayangan kita. Tapi kalau bayangan orang kata kawan dibawa buli. Namun takdir kita suki-suki aja tuh bayangan. Belum nih lagi. Belum. Sampai mati belum. Namun takdir kada suki itulah. No kami sana ada pinang namanya. Semalam pinang itu harganya 27.000 sekilo. Rami orang berduit berjual pinang. Tapi seorang pada kabut. Ada suki juga. Ya suki orang. Ada tanah kosong 5 hektar. Kabus dia tanah bidin pinang. Berbuah lebat pinang wah ini 3.000 sekilo. Memang takdir kada suki. Semalam pinang 27.000 sekilo, kapurnya berdede. Demi ini kapurnya ada, pinangnya murah. Takdir kada suki, yang mahal sawit. Tabang din pulang pinang, tanam bidin sawit. Berbuah lebat sawit, sakannya sawit murah, yang mahal nior pulang. Tabang din sawit, tanam nior, berbuah lebat nior, murah pulang, yang mahal kopi. Tabang din pulang nior, tanam bidin kopi, berbuah lebat kopi, harga mahal, sampai jual sidin mati. Sampai mati gue. Ada kawan kita nih, jangan pernah dengki awan orang, nasib kada pernah tertukar. Kedua, penyakit hati yang ketiga, kita hendak menuju jalan ridha Allah wal hirsu karena ada tamak dengan dunia, makanya gagal kita jadi orang baik. Hubbud dunya ra'su kulli ibadah. Apa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia, menyenangi dunia, pangkal mendapat kesalahan. Makanya dunia itu kalau nyakawa anak di hati, jangan di hati. Amun dunia dia anak di hati, sakit hati kita bilang ada tempat. Tapi bila di hati kan bapak. Kita berani bercakap aja, tapi kata kawan itu kita tetap senang kita dengan dunia. Dunia ini untuk apa kita?
tamak dengan dunia. Kadang-kadang kita saking tamaknya dengan dunia, makannya pesawat, bisa makan kelaparan. Ada orang jual nasi kuning pagian, tengah hari jual ketupat, malam jual nasi uduk, kelaparan juga, mau tambah nggak? Kalau melayani orang nggak harus mengumpulkan duit, makan kita sawat kan hanya menjual wasi, kelaparan tuh wajar-wajar aja lah. Makan apa cukup wasi, akan menjual samin kelaparan cukup air. Ini menjual nasi kelaparan, pembagian belum masak nasi orang atau lawang deh. Mahadani nasi kita. Nah, kan soal makan dijual di orang, jangan dijual di orang, Allah makan belum. Kadang-kadang kita kayak itu tukang gunting sama juga panjang rambut dari tukang rumah sama juga tukang rumah orang harap mau tujuan. Untuk apa kita beriman mengejar dunia? Kalau bakal kesehatan abaikan, kalau bakal akhirat abaikan, dunia ini nipu. Apa kan yang menipu? Ulun nih semalam lagi kayak Samsul Bahri gagahnya. Bila ulun suruh rambut ke atas tarik ke bawah kayak rambut arwah abang Arab. Sekali ini suruh ke atas tarik ke bawah dia umpatnya lagi. Kalau longor nih. Lagi kayak Samsul Bahri sudah Tuhan parah pada itu meringgi. Bibinian di luar sana sama aja. Semalam lagi kayak Ayu Tintik. Sudah Tuhan kayak malampir. Apa kita beriman mengejar dunia? Dunia menipu, maka itu dunia cuma buat samsara. Ibah kawin kita, ibah nikah bulan madu, bahagianya. Kesana nang bini, kasih tunang laki. Gak ada berpisahan. Kayak Juli dan Julita sampai bilang dek aku tak bisa hidup tanpamu, walaupun sedetik aku tak kuat berpisah tanpamu. Buelnya nggak kawin juga, sekali sudah beranak 3 kalau malam terus mana pati di rumah janjinya maka tak bisa hidup tanpamu. Begitu bini mati kawin nanya pulang, kadang belum mati bini dah kawin pulang. Mana yang membahagiakan kita? Menipu dan kekal. Amal kita ibah nikah kamar bau harum semerbak, nang laki bau parfum Casablanca, nang bini bau parfum Sadar Malam. Baiti jannati rumahku percis surgaku. Kadang kena anak sudah Tuhan, nang laki bau minyak kapak, bini bau minyak angin. Masihlah mengatakan baiti jannati. Nang laki minyak kepala, nang bini sakit parut. Harapan menibah nikah berjalan ke amin Tuhan. Terpelisit batis nang laki bini, lakas nang laki menjabat. Terputus-putus tali capal. Hati-hati sayang. Ada Tuhan cucu Anam. Tahan tak nang bini kemana-mana kakak. Namun lagi ya tiba kawin yayang panggilannya. Sekali sudah Tuhan bergegeleran. Melihat bini bungkuk nak menangkok. Menang lagi tahu awai kemana. Oh banyak lagi bukan naung dia sampai. Mulai bergegeleran. Berarti dunia ini menipu. Maka dunia ini sementara. Saya melihat ada di YouTube ke anak Bayun. Ada ketahuan begenang. Ada ketahuan Bogor dari ayunan, bertingkau, berjalan bersasar, sangatnya bersangsi, pulang bertas, berangsel, sekolah tika kalau kemudian di Sipato SD, berserpida tinjak, berarti SMP, berbunda, berarti kuliah, berbuncingan pulang orang pacarnya, kawin pulang, sekarang yang berenak pulang, kemudian berlemak orangnya, sekarang berputih kepalanya, berjalan bersasar pulang, ada lewas kursi roda, ada lewas sebaring di impos, sama innalillahi wa inna ilaihi. Itulah dunia. Maka itu jangan kita tamak kepada dunia. Ternyata dunia akan meninggalkan kita. Kalau kada dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Berapa banyak orang ditinggalkan dunia, intinya masih ada. Karena stroke, kada kau kemana-mana, dapat lagi. Sekong jadi mengawani bini bang di rumah. Makanya ada bahasa kawan 1000 bisa sekong, musuh 1 bisa 1000. Asal sekong ya musuh kita.
bisa 1000 gitu. Tapi kalau kawan 1000, namun kita sudah sakit sekong gitu setia. Siapa? Bini. Itu gini mahariku sambil bermomen. Laki-laki itu wah ada perjalakannya. Aku melihat di mana di film Indonesia. Di YouTube ada juga. Ya, mamai lagi sehat pergi terus ya. Sudah sakit, nah ini bawa saya, ini makan ya, makan kau. Sumpalapannya kasihan, laki bakal kalulunan, syukur masih diheregunya. Kalau laki stroke, bini setia mahariku, tapi saya juga mamanya juga. Tapi kalau bini stroke, laki mikir kawin ulang. Kadang-kadang ada stroke yang bini kawin ulang. Berarti kan setia bini juga, berarti dunia ini menipu. Maka itu harus dibersihkan. Maka Nabi sebelum menghadap Allah hati dibersihkan. Apa obat hati? Ujar sahabat Abdullah Al-Antabi rahimahullah. Obat hati supaya hati kita ini jangan bersarang penyakit hati ada 5. Khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam yang dapat dijadikan obat hati. Pertama, mujalasatu sholihin. Mau duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Perkumpulan orang soleh itu 2 ya. 1, majalisul ilmi wa zikri. Majelis-majelis bicara ilmu dan ingat Allah. Berzikir, bersalawat, istirasah, itulah majelis orang soleh. Walaupun kita ini belum termasuk orang soleh, tapi kalau ada di dalamnya majelis ilmu dan zikir seperti malam ini, itu adalah majelisnya orang-orang soleh. Amin. Makanya kalau kita mau hadir di majelis ilmu, ujian Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang ringan hatinya, mudah langkahnya menuju ke tempat majelis ilmu, maka yakinlah Allah sudah mudahkan kita jalan menuju ke surga. Alhamdulillah. Kenapa surga? Karena sahnya amal harus berilmu. Makanya ujian Imam Syafi'i, man arad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak lancar urusan dunia, sukses urusan dunia, ada ilmunya. Urusan dunia, apalagi akhirat. Karena kalau kada berilmu bisa ada sukses, ada kisah orang berdagang. Tapi kada berilmu, keumulan juga, berdua aja berdagang. Yang didagangkan uyah, pun pihak kada paham uyah, gara. Mau kada paham gara, uyah. Mau kada paham uyah, ya gara. Mau kada paham gara, boleh kau uyah pulang. Belas tadi kok pilih topik ya, tentang situ pak ceramahnya. Berjualan uyah, bersisa 2 karung. Di mana Anda? Diandak di kelotok, kalau mau diimpul orang kelotok. Musim maling. Diandak di rumah, kalau mau dikambing kucing. Diandak di pelatar, angkot maling. Kemana Anda presiden? Jangan ngasih bunga tadi. Labuh ke sumur. Jadi maling kada tahu si tambuk tadi hakon aja dia melabuh. Ya pungulong tambuk kok. Dilabuh 2 karung. Karena minggu hadapan dia ambilnya seminggu sekali sama bilok. Sudah minggu hadapan tajamnya si bungul hari uyah tadi. Dia ada lagi. Aja bungul hebatnya maling tahu banget pada uyah. Kita kan ada melihatnya orang melabuh berapa tahunnya ada uyah sumur. Jadi si tambuk ada mungkin. Ada itu ikan kayak ini dapat mencari nih dia bunga tajunnya ditambuk hahar cari dia hahaha tambuk karungnya oma aja ditambuk hidupnya maling nih minta uyah karungnya tinggal kayak apa nih bawa uyah maka karungnya tinggal. Nah itu orang ada berilmu ada tahu pada langkah semua bungal banget ya gagal kalau jadi orang sukses gagal karena kada ada ilmu. Apalagi urusan akhirat. Ada orang hanya ribah belajar sembahyang bab 4 praktek di rumah sembahyang berimam sekong jadi imam bertiga makmum
Nang jadi imam jadi kenapa ya anak bekantor ditahan di sini begini menahani alhamdulillah berhasil bekantor kada bersuara lagi berbau. Nah bau ini nang jadi masalah baunya tak hampir karena bertiga ada sih kok kada sabar siapa bekantor ini kan apa orang sampai yang bekantor nah sih kok menasihati jangan bekandir orang sebanyak kada boleh bekandir. Mungkin nak 4 putu, aku kan bukan diri. Habis batal semuanya. Itu karena ada ilmu. Makanya hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Yang kedua, majelisnya orang soleh wa ikhbaris solehin. Artinya majelis menceritakan orang-orang soleh. Kenapa orang-orang soleh itu kalau kita sebut-sebut kebaikannya menyebabkan rahmat turun hati taubati. Makanya kita selalu mengingat orang-orang soleh. Kita kada lewas lagi haul bisa kumpul sampai tahunnya. Nah, kita mengingat sidin itu menyebabkan rahmat turun. Zikrul auliya tanzilur rahmat. Karena orang mulia ini, orang-orang soleh ini kadang begaya kehidupan. Ada namanya Habib Soleh, orangnya berkeramat. Ada orang abahnya garing, tapi kan satu keyakinan. Tapi karena mendengar di situ wagas terus, lalu bawa abahnya nang lumpur tadi, membawa duit 1 koper. Ujian anak-anaknya Pak Habib, tolong ubatiakan abah saya. Kalau dia sembuh, saya kasih uang 1 koper. Uji Habib Saleh buka kopernya, sepertinya duit mahambang. Habib Saleh tumpah duit di satu tempat, dan ditumpah panggil santri. Uji Habib Saleh kumpulkan duitnya, ambil korek api, bakar duitnya. Begitu nak membakar, meluncat melumpuh tadi. Melukopi duit Habib, tolong jangan dibakar duit, tolong membulakan duit. Ayo aja, jadi masalah pokok buah bulik, ikan sudah bagus, ikan judi aja. Ikan judinya enggak, bagus. Tapi wali, kita aja nama ngajuti penelitian. Tambah gimana? Makanya bila kita membaca cerita aulia Allah, menyebabkan sejuk hati. Ternyata orang hebat bergurau saja kabur. Kita berhimmat kada kabur. Berarti kenapa kita suruh makan? Maka selalulah kita membaca menakib orang soleh, apalagi menceritakan nanti cerita tentang Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ini menjadikan obat daripada penyakit hati. Ada pun obat penyakit hati yang kedua dan ketiga nanti kita sambung pada episode berikutnya, karena di luar hari hujan ibu anak muda. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.